Selamat pagi Mr. Philip dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felis Benedikta dan sekarang saya akan membahas tentang bencana alam. Seperti yang kita tahu, bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi atau diakibatkan karena alam itu sendiri. Beberapa contoh bencana alam yang nanti akan kita bahas adalah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, dan angin topan atau angin puting beliung. Bencana alam menimbulkan kerusakan infrastruktur yang dapat berakibat pada aktivitas sosial. Dampak bencana alam pada bidang sosial adalah mencangkup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Dan serta juga dapat menimbulkan trauma bagi para korban yang terdampak bencana alam tersebut. Sementara itu, kerusakan lingkungan dapat mencangkup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Selain bencana alam yang berdampak negatif pada manusia, ternyata lingkungan alam dapat berdampak positif bagi lingkungan alamnya sendiri. Seperti contohnya, tanah yang menjadi subur akibat letusan gunung berapi, meluasnya daerah pantai, dan munculnya ekosistem baru karena munculnya daratan baru. Beberapa penyebab bencana alam dalam faktor alam diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, erosi tanah, getaran, lereng tebing yang terjal, bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, dan tumpukan sampah. Dalam faktor lain, bencana alam dapat disebabkan oleh pemanasan global, tingginya angka bangunan, dan kerusakan alam yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Beberapa bencana alam yang akan kita bahas adalah yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari keluarnya energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menghasilkan gelombang seismik. Gempa bumi alami biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Namun, ada juga gempa bumi buatan atau gempa bumi yang terjadi karena ulah manusia. Gempa yang terjadi karena ulah manusia disebabkan karena manusia yang menggunakan peledak dinamit, nuklir, dan bom berkekuatan besar. Dampak terjadinya gempa bumi adalah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, terpuruknya perekonomian setempat, kerugian bagi perusahaan-perusahaan, terganggunya jaringan komunikasi, dan menimbulkan trauma bagi para korban, terutama mereka yang kehilangan keluarga dan saudara, serta harta bendanya. Tanda-tanda akan terjadi gempa bumi adalah munculnya awan gempa dan terlihatnya cahaya gempa. Kita juga dapat mengamati alat elektronik di sekitar kita karena jika akan terjadi gempa, biasanya barang elektronik mengalami gangguan yang tidak biasanya. Dan kita juga dapat memperhatikan hewan di sekitar kita karena mereka akan mengalami gangguan kecemasan atau seperti kucing liar, mereka akan tiba-tiba menghilang. Beberapa peristiwa gempa bumi dahsyat yang ada di Indonesia adalah gempa Aceh di tahun 2004, gempa Nias di tahun 2005, gempa Pangandaran di tahun 2006, dan gempa Yogyakarta di tahun 2006. Lalu bencana alam kedua yang akan kita bahas adalah tanah longsor. Longsor atau disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa yang terjadi karena pergerakan massa bebatuan dan tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau kerikil dan gumpalan tanah yang besar. Tanah longsor dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi, kurangnya penanaman pohon, gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, dan atau karena terjadinya gempa. Dampak terjadinya tanah longsor adalah kerusakan infrastruktur, kerusakan lahan, dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Terganggunya keseimbangan ekosistem, dan lahan menjadi kritis sehingga air bawah tanah menipis. Tanda-tanda akan terjadinya longsor adalah mulai muncul retakan-retakan di lereng gunung yang sejajar dengan arah tebing. Lalu munculnya air mata baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil yang mulai berjatuhan, atau bebatuan kecil yang mulai berjatuhan. Beberapa peristiwa tanah longsor dahsyat yang ada di Indonesia adalah tanah longsor di Banjarnegara pada tahun 2021. Bencana alam ketiga yang akan kita bahas adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Contoh gangguan tersebut salah satunya adalah gempa. Gempa merupakan pergerakan lempeng yang memungkinkan terjadinya penaikan di antara salah satu lempeng dan penurunan di lempeng salah satunya lagi. Sehingga suatu lempeng tersebut mengalami penabrakan
dan terjadilah tsunami. Namun selain itu, tsunami dapat disebabkan karena adanya letusan dari gunung berapi bawah laut, tumbukan benda luar angkasa, dan longsor bawah laut. Tsunami dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Ia dapat memakan korban jiwa, menghancurkan berbagai bangunan, menghapus pantai, mengubah garis pantai, dan masih banyak lagi dampak tsunami kepada lingkungan alam maupun manusia. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah gempa besar, surutnya air laut, suara gemuruh, perilaku hewan sekitar, dan aktivitas laut yang tidak biasanya. Beberapa contoh tsunami dahsyat yang terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 dan tsunami Pangandaran yang terjadi pada 2006. Lalu bencana alam keempat yang akan kita bahas adalah banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah atau suatu wilayah terendam oleh genangan air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasanya kita sebut sebagai banjir bandang. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, kurangnya penanaman pohon, penyumbatan air akibat tumpukan sampah, dan kurangnya lahan penyerapan air hujan. Terjadinya banjir mengakibatkan banyak dampak negatif yang muncul. Dampak-dampaknya adalah banjir yang membawa parasit, bakteri, dan virus yang dapat menyerang siapapun yang terkena air banjir tersebut. Banjir yang terjadi di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan, karena banjir dapat menyebabkan kelumpuhan kendaraan yang membuat kendaraan tersebut tidak bisa jalan dan mengakibatkan penumpukan kendaraan di jalan raya. Banjir juga dapat menyebabkan rusaknya lahan pertanian akibat banjir yang menerjang, membuat para petani gagal panen. Banjir juga bisa mengurangi jumlah air bersih karena air bersih yang ada mulai tercemar oleh air banjir tersebut. Beberapa contoh banjir yang terjadi di Indonesia adalah banjir Sulawesi Selatan pada tahun 2019, banjir di Papua pada tahun 2019, dan banjir di Jakarta pada tahun 2020. Bencana alam kelima yang akan kita bahas adalah angin puting beliung atau angin tornado. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau bahkan lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Angin puting beliung terbentuk karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Pertemuan antara udara panas dan dingin yang memiliki tekanan yang berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan yang tinggi. Ketika arus ini terbentuk awan, maka terjadilah angin puting beliung atau kita sebutnya sebagai angin tornado. Dampak yang ditimbulkan dari angin puting beliung dapat berupa kerugian material yang berupa kerusakan infrastruktur, kerusakan bangunan-bangunan, dan fasilitas yang ada di sekitar tempat kejadian. Kerugian non-material adalah timbulnya korban jiwa dan luka-luka akibat terjadinya angin puting beliung. Tanda datangnya angin puting beliung adalah dengan munculnya awan yang berlapis-lapis dan di antara awan tersebut terdapat batas tepi berwarna abu-abu, menjulang tinggi pada pagi hari sebelum pukul 12 pagi. Lalu ada juga tanda-tanda angin puting beliung lainnya, yaitu muncul awan yang berwarna hitam kelabu. Biasanya akan datang hujan dan disertai angin. Beberapa peristiwa puting beliung dahsyat di Indonesia adalah puting beliung di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2021, angin puting beliung di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2021, angin puting beliung di Tegal, Jawa Barat, maksudnya Jawa Tengah, pada tahun 2021. Untuk kesimpulannya, bencana alam memang tidak selalu dapat kita cegah kemunculannya. Begitu juga dengan dampak-dampak yang mereka timbulkan. Namun, beberapa bencana alam juga memberikan dampak positif bagi lingkungan alam secara tidak kita sadari. Seperti contohnya, letusan gunung berapi yang membuat tanah sekitar lokasi kejadian menjadi lebih subur. Bencana alam pasti memiliki tanda-tanda sebelum ia beneran terjadi.
Maka dengan itu kita dapat bersiap-siap untuk menghadapi bencana yang akan datang. Dengan itu kita harus mempelajari tanda-tanda sebelum terjadinya bencana alam. Demikian yang akan saya bicarakan tentang bencana alam. Semoga kalian dapat mengerti dan terima kasih atas perhatiannya.